Sekarang kita bahas tentang pajak UKM guys. UKM atau UMKM, kepanjangan dari usaha kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah. Jumlah UMKM di Indonesia pada saat ini, menurut data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop RI, adalah sebanyak 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022. Sedangkan jumlah ideal UKM di suatu negara, terutama negara maju, ialah sebanyak 12% dari jumlah penduduk. Walaupun jumlah UKM di Indonesia secara presentasi masih kecil, namun jumlah 8 juta unit menurut kami adalah jumlah yang tidak bisa disepelekan. Untuk itu, pajak terhadap UMKM ini perlu diatur lebih lanjut dan secara khusus bila perlu. Jadi pajak tentang UKM ini sudah lama dibicarakan dan diatur secara khusus mulai tahun 2013, yaitu pada saat dikeluarkan PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau bisa dibilang ya PPh atas UKM. Jadi patokannya di sini ialah jumlah peredaran bruto atau jumlah omset dari si UKM tersebut. Dalam hal ini jumlah omsetnya ialah tidak lebih dari 4,8 miliar setahun atau sekitar 400 juta per bulan. Baru bisa dianggap sebagai UKM dan dikenakan pajak secara khusus. Pajak yang dikenakan awalnya yaitu PPh final dengan tarif 1% dari omset. Pelaku usaha UKM ini harus membayar tiap bulan, tetapi diberi kemudahan dengan tidak perlu melakukan pelaporan tiap bulan. Pelaporannya itu cukup sekali dalam setahun, berupa SPT tahunan orang pribadi atau badan. Terus, siapa saja sih yang bisa dianggap sebagai UKM? Nah, di dalam aturan ini diatur mengenai siapa yang tidak bisa dianggap sebagai UKM, yaitu wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contoh untuk tenaga ahli, ada dokter, konsultan, pengacara, akuntan. Terus ada juga atlet, musisi, dan agen asuransi. Nah, kalau jasa salon atau bengkel gimana? Bisa dianggap sebagai UKM nggak? Di aturan ini sih tidak ada disebut sebagai pengecualian. Jadi bisa saja untuk salon dan bengkel dianggap sebagai UKM dan dikenakan PPh final. Terus yang nggak bisa lagi, wajib pajak yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Maksudnya di sini ialah pedagang kaki lima atau PKL. Jadi bisa dibilang UKM yang bisa menggunakan tarif PPh final ini lebih condong kepada pedagang atau penjual barang. Misal penjual mainan, makanan, aksesoris, buku, elektronik, pakaian termasuk thrifting, dan yang lainnya. Nah, untuk jasa, karena tadi ada pengecualian untuk penjual yang menjual jasa, jadi untuk teman-teman UKM yang menjual jasa agar lebih berhati-hati dalam menggunakan tarif PPh final ini. Lalu ada perubahan lagi guys di tahun 2018 dengan dikeluarkannya PP nomor 23 tahun 2018. Perubahan yang pertama yaitu untuk tarif. Tarifnya diubah menjadi 0,5%. Jadi lebih kecil lagi ya guys. Untuk omsetnya tetap sama 4,8 M setahun. Lalu ada juga tambahan berupa pembatasan waktu. Dan juga untuk metode pemungutan dan pembayaran pajaknya lebih tegas lagi di sini. Cara pembayarannya ada dua. Pertama, disetor sendiri oleh si wajib pajak UKM. Yang kedua, dipotong oleh pihak ketiga sebagai lawan transaksi. Lalu ada lagi peraturan yang baru guys, yaitu PP nomor 55 tahun 2022 yang baru saja dirilis pada Desember 2022 lalu. Waduh, berubah terus peraturannya ya. Tapi nggak banyak kok guys yang berubah. Untuk tarifnya tetap 0,5%, kriteria pelaku usahanya juga tetap. Nah, namun untuk omsetnya, walau tetap 4,8 M setahun, sekarang terdapat batasan peredaran bruto tidak kena pajak untuk orang pribadi.
Jadi untuk wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan ini. Wah, lumayan nih Sobat Brevet. Bisa bernafas lega untuk UKM orang pribadi yang mempunyai omset 1 tahun tidak lebih dari 500 juta rupiah. 500 juta setahun berarti sekitar 40 jutaan per bulan. Kalau omset 40 juta, taruhlah net profitnya itu sekitar 10-20%. Berarti untuk penghasilan sekitar 4-8 juta tidak dikenakan pajak. Bandingkan kalau jadi pegawai dengan gaji 4,5 juta per bulan ke atas, sudah bisa dikenakan pajak PPh 21. Nah, jadi menurut teman-teman, lebih enak jadi pegawai apa jadi UKM? Kalau menurut Mimin tentunya menjadi UKM itu lebih sulit dan lebih besar tanggung jawabnya dibanding menjadi pegawai. Karena dia menciptakan lapangan kerja sendiri guys. Jadi sudah sewajarnya jika UKM itu dilindungi, diberi insentif pajak, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan usahanya. Bahkan Steve Jobs saja, pendiri Apple, memulai usahanya itu dari UKM loh, di garasi rumahnya sendiri. Wow! Dan sekarang perusahaannya sudah besar, tentunya memberikan kontribusi pembayaran pajak yang besar pula kepada negara. Nah, jadi bagaimana menurut Sobat Brevet? Apakah sudah cukup oke pajak UKM di negeri kita? Atau sebaiknya nggak usah dikenakan pajak sama sekali untuk UKM ini? Jangan lupa tulis di kolom komen ya.